Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di seluruh alam dewa kuno suara sorak-sorai menggema. Terlihat juga manusia yang tak terhitung jumlahnya bergerak dari kota-kota dan berkumpul dengan semangat tinggi. Ratu pemimpin dunia ini telah kembali. Suara mereka berkumandang serempak menggema hingga menembus awan alam dewa kuno. Di atas dek bahtera yang mengapung di udara, Ye Beijing masih berdiri dengan tenang. Tatapan matanya yang indah mengamati semua yang terjadi. Bibirnya sedikit terbuka karena terkejut. Dia masih sedikit meremehkan betapa besarnya popularitas ratu di dunia ini. Dengan begitu banyak kepercayaan yang diberikan kepadanya, seharusnya dia memiliki keberuntungan surga yang luar biasa. Namun mengapa kekuatannya masih berada di langkah ketiga keabadian para dewa? Ye Beijing merasa bingung, bahkan jika ratu tidak terlalu fokus pada kultivasi, maka keberuntungan yang melingkupinya harusnya terus mendorong pertumbuhan kekuatannya. Dalam teori kultivasi, seseorang yang memiliki keberuntungan surga besar seharusnya mampu mengalami kemajuan pesat dan menjadi anak pilihan surga. Namun meskipun ratu memiliki keberuntungan surga yang luar biasa, kekuatannya tampak stagnan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ye Beijing segera memegang dagunya dan berpikir dengan keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Satu-satunya kemungkinan adalah ratu telah mengorbankan keuntungan surganya untuk membantu yang lain. Jika seseorang menggunakan keberuntungan surga sebagai kekuatan serangan, maka keberuntungannya akan terkikis. Dan dalam jangka panjang, dia akan menghadapi hukuman surga. Jika dibiarkan, bahkan seseorang yang luar biasa pun bisa mengalami kehancuran total. Ye Beijing langsung mengeringit dan memegang dagunya. Tidak heran aku merasakan aura kematian yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Sementara itu ratu tetap berdiri dengan anggun di tengah sorak-sorai. Gaun putihnya berkibar meski tak ada angin. Rambut panjangnya yang hitam berkilauan menciptakan sosok yang bersinar paling terang di antara kerumunan. Indah sekali. Ye Beijing tanpa sadar menangkupkan kedua tangannya ke wajahnya seperti seseorang penggemar yang terpesona. Dia memang selalu terbuka dalam mengekspresikan perasaannya. Namun dia sadar bahwa dirinya dan ratu memiliki tujuan yang berbeda. Dia tidak pernah tertarik dengan permainan kekuasaan atau strategi. Perhatiannya hanya terfokus pada dirinya sendiri. Dan dalam beberapa hal, itu adalah berkah. Setidaknya dalam perjalanan panjang kehidupannya, dia tidak pernah merasa kesepian karena intrik atau ambisi. Ratu telah kembali, lihatlah, ratu kita telah kembali. Teriakan kebahagiaan bergema di seluruh penjuru alam dewa kuno. Selama kepergian ratu, banyak yang merasa gelisah, seolah-olah mereka kehilangan pilar utama dunia ini. Namun kini saat melihatnya kembali, harapan mereka kembali menyala. Maaf telah membuat kalian semua khawatir. Sekarang aku telah kembali, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Begitu suara ratu terdengar, dunia seakan terdiam sesaat. Kemudian euforia menyelimuti seluruh penjuru alam dewa kuno. Kata-katanya menjadi pilar ketangguhan dan membakar semangat semua orang untuk kembali fokus dalam kultivasi. Orang-orang yang berkumpul tidak segera bubar. Mereka terus memandang ratu dengan penuh kekaguman. Dalam hati mereka, ratu adalah sosok yang paling mereka hormati. Sejak wafatnya yang mulia, ratu telah menjadi pemimpin mutlak alam dewa kuno. Bahkan bagi banyak orang, dia benar-benar telah menggantikan sosok legendaris yang disebut yang mulia. Meskipun mereka tahu bahwa yang mulia telah berinkarnasi, namun di dalam hati mereka tidak ada yang bisa menggantikan posisi ratu. Di saat yang sama, pergerakan pavilion Tianjin tidak pernah berhenti. Tempat ini terus beroperasi dengan kompleksitasnya yang mendalam. Kini setelah perjalanan panjang, ratu
Ratu bergegas ke pavilion Tianqi untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Ye Beijing, ini adalah duniaku. Nikmatilah dengan baik. Sebelum pergi, suara ratu bergema di telinga Ye Beijing. Dia berdiri di tengah lautan manusia mengamati ke sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Di dunia ini semua orang bagaikan tunas yang baru menembus tanah. Seolah berusaha menembus kegelapan untuk mencapai cahaya. Ye Beijing tampak ragu sejenak, tatapannya beralih ke tempat Xiaoyan yang masih dalam kultivasi tertutup. Sebelum akhirnya melangkah menuju kota di alam dewa kuno. Baginya semua yang ada di sini terasa baru dan menarik. Sesaat setelah Ye Beijing pergi, Xiaoyan akhirnya membuka matanya dari sesi kultivasinya. Sebuah cahaya tajam melesat dari matanya, menyeratkan bahwa dia telah berhasil mencapai tingkat baru dalam kultivasinya. Jika di masa depan terjadi pertemuan besar di alam dewa kekacauan, aku mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk menukarkan sesuatu yang lebih berharga. Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Tim Fearless yang sudah menunggu lama segera bersiap mengikutinya. Mereka semua segera terbang menuju Xiao Mansion dengan kecepatan tinggi. Meskipun kota di alam dewa kuno terus berkembang dan diperluas, lokasi Xiao Mansion tetap tidak berubah. Suasananya masih sama, tetap tenang dan damai. Karena semua orang tahu siapa pemilik tempat ini. Begitu mendarat di depan gerbang, Xiaoyan tersenyum tipis. Dia sangat menyukai perasaan pulang ke rumah ini. Namun sejak dia kembali dari dunia kuno dewa abadi dan iblis, berita tentang ratu yang ditangkap membuatnya tidak sempat pulang lebih awal. Saat ini melihat wajah-wajah yang dikenalnya, dia merasakan kehangatan yang lama dirindukannya. Sudah lama aku tidak pulang. Apakah Cailin akan memarahiku lagi? Dia menggelengkan kepalanya dengan pelan dan tersenyum kecil. Baginya omelan Cailin bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sebuah bentuk kasih sayang yang unik. Begitu masuk ke dalam Xiao Mansion, semuanya masih terasa akrab. Pohon dan bunga bahkan tata letak tempat ini tidak berubah sedikit pun. Seolah-olah tempat ini takut kalau Xiaoyan akan melupakan rumahnya. Pada saat yang sama, beberapa sosok berlari ke arahnya dengan wajah penuh kegembiraan. Tanpa berbicara banyak, Xiaoyan segera merangkul mereka di dalam pelukannya. Sementara itu di sudut ruangan, Xiao Yueli hanya bisa cemberut kecil seolah-olah merasa tidak senang. Seorang pria harus belajar lebih peka, dan aku tidak bisa membiarkan calon suamiku meniru ayahku. Satu kalimat itu memecahkan keheningan di Xiao Mansion sehingga membuat suasana pun menjadi lebih hidup. Pada saat ini semua orang mulai sibuk menyiapkan jamuan. Setiap kali Xiaoyan pulang, suasananya selalu seperti menyambut tamu yang sudah lama tidak bertemu. Mereka mengeluarkan makanan dan anggur terbaik untuk menyambutnya. Padahal dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, makanan dan minuman sudah tidak lagi dibutuhkan. Namun kebiasaan ini tidak pernah mereka tinggalkan. Bagi mereka, tanpa makanan dan anggur dunia terasa kurang memiliki kehangatan. Seolah-olah hanya dengan menikmati hidangan bersama, mereka bisa mengikis jejak kedewasaan dalam diri mereka dan tetap merasa seperti manusia biasa. Saat mengamati ke sekeliling, Xiaoyan melihat istri-istrinya. Namun dia tidak melihat Cailin di sini. Adapun Xiaoqi dan Sun Er masih berada di dunia bawah. Di mana Cailin? Biasanya setiap kali dia pulang, Cailin akan langsung muncul dan mengomelinya. Kini tanpa suara marahnya, suasana terasa aneh. King Mu'er yang berada di dekatnya segera menjawab dengan suara lembut. Kakak Cailin sudah lama berkultivasi tertutup. Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Dia segera mengelus rambut King Mu'er yang bersandar di dadanya. Kultivasi tertutup. Baginya ini adalah hal yang tidak biasa. Dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, hampir mustahil untuk menembus batas dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia segera mengerutkan kening, perasaan gelisah menyelinap di dalam hatinya. Tanpa ragu, dia langsung menuju tempat Cailin berkultivasi tertutup. Begitu masuk, dia segera merasakan aura Cailin, namun Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan segera menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke dalam ruangan tempat Cailin berkultivasi. Namun saat dia melihat sosok di depannya,
Matanya langsung terbelalak karena terkejut. Sosok itu memang Cailin, tetapi dia sudah tidak lagi muda. Rambut panjangnya kini telah memutih sepenuhnya dan wajahnya tampak tua serta penuh dengan garis usia. Cailin! Xiaoyan berdiri terpaku dan dadanya bergerumuh hebat. Bagaimana mungkin? Apa yang telah terjadi padanya? Pada saat ini Xiaoyan langsung memeluk erat Cailin di dalam dekapannya dan merasakan aura kematian yang begitu kuat dari tubuhnya. Secara logika, meskipun tubuh Cailin tidak abadi, seharusnya tidak mungkin melemah hingga ke titik ini. Suamiku, kau... Kembali wajah tua dan lelah Cailin membuat Xiaoyan terkejut. Dia mengulurkan jari-jarinya yang kurus dan kering lalu menyentuh wajah Xiaoyan. Sementara air mata perlahan mengalir di sudut matanya. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan terdiam sejenak. Cailin jarang sekali memanggilnya dengan sebutan suami. Sejak mereka hidup di lembah, dia selalu memiliki kebanggaan dan kemandiriannya sendiri. Hal ini tidak ada hubungannya dengan perasaannya terhadap Xiaoyan. Tak lama kemudian, Qin Mu'er dan Zhenny yang mendengar suara-suara tadi segera masuk ke dalam ruangan disusul oleh yang lainnya. Semua orang yang melihat keadaan Cailin langsung terkejut. Wanita yang dulunya begitu mempesona, kini tampak seperti manusia biasa yang telah berusia 70 atau 80 tahun. Kulitnya mengering, kehilangan cahaya dan pesonanya serta wajah cantiknya pun sudah tidak seperti dulu lagi. Xiaoyan segera menyalurkan energinya mencoba mengembalikan vitalitas Cailin. Namun sebelum dia bisa melakukannya, suara lemah Cailin menghentikannya. Xiaoyan, temani aku berbicara sebentar. Nada suaranya lembut tetapi penuh dengan kelelahan. Meskipun mereka telah hidup bersama di alam dewa kuno selama ribuan tahun, namun ada sesuatu yang selalu tertahan di dalam hatinya. Zhenny memahami situasi ini lalu meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan. Hingga hanya menyisakan Xiaoyan dan Cailin berdua. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ucap Xiaoyan segera bertanya dengan cemas. Dia memeriksa tubuh Cailin tetapi tidak menemukan luka apapun. Selain itu tidak ada tanda-tanda bahwa telah dikuras habis. Jadi seharusnya tidak ada alasan bagi kekuatannya untuk menghilang begitu saja. Xiaoyan, sudah berapa lama kita bersama? Cailin tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dia justru tersenyum lembut kepadanya. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak lagi sedingin biasanya. Xiaoyan terdiam mendengar kata-kata Cailin. Sejak mereka pertama kali bertemu di benua Daoqi, hingga saat ini hampir 10.000 tahun telah berlalu. Tetapi dia tahu bahwa itu yang ingin ditanyakan oleh Cailin. Maafkan aku Cailin. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan air mata mengalir di pipinya. Selama ribuan tahun waktu yang benar-benar bisa dia luangkan untuk bersama Cailin sangat sedikit. Baik Cailin maupun istri-istrinya yang lain, mereka semua menjalani kehidupan panjang yang sepi sambil menunggu dirinya. Xiaoyan, kau tidak perlu minta Xiaoyan, kau tidak perlu meminta maaf padaku. Jika harus dihitung, kita berdua tidak ada yang merasa dirugikan. Ucap Cailin tersenyum tipis. Xiaoyan penuh kasih dan penuh perhatian serta Cailin yang dingin dan angkuh. Mereka merupakan dua kepribadian yang sangat berbeda. Tetapi mereka justru saling melengkapi. Dalam berbagai kebetulan dan takdir, mereka akhirnya berjalan berdampingan. Di benua Daoqi tidak pernah mengucapkan kata cinta. Bahkan setelah mereka meninggalkan dunia itu, perasaan terhadap Xiaoyan tetap tidak terungkap dalam kata-kata. Namun setiap Xiaoyan berada dalam bahaya, dia tanpa ragu mengorbankan segalanya untuk melindunginya. Dalam perang di Tanah Tandus, Cailin memimpin pasukan ras ular dalam pertempuran berdarah. Bahkan mengorbankan esensi darahnya sendiri demi menyelamatkan Xiaoyan. Semua kenangan itu terasa seperti baru terjadi kemarin. Namun kini waktu telah berlalu hampir 10.000 tahun. Di dalam menara pelatihan, hubungan mereka semakin mendalam hingga akhirnya mereka benar-benar menjadi suami istri. Namun sekarang dengan suara yang penuh kesedihan, Cailin berkata, Xiaoyan, aku merasa sangat kesepian.
Di dalam hidupku yang panjang ini, aku tidak tahu lagi harus menuju kemana. Untuk pertama kalinya, dia menangis di hadapan Xiaoyan. Wanita yang begitu kuat yang pernah menjadi Ratu Medusa dari ras ular, kini tampak begitu rapuh. Seiring waktu berlalu, klannya telah lama punah dan yang tersisa hanyalah dirinya seorang. Tentu saja hidup seseorang membutuhkan tujuan, tetapi dia tidak lagi menemukannya. Xiaoyan, terima kasih telah selalu melindungiku. Aku ingin bereinkarnasi memulai kembali hidupku dari awal. Dia segera mengungkapkan keinginannya. Sumber kekuatannya lenyap bukan karena diserang, melainkan karena dia telah kehilangan keinginan untuk terus hidup. Cailin, aku tidak ingin kehilanganmu, ucap Xiaoyan terus memeluk Cailin erat-erat. Tubuhnya kini begitu rapuh dan lemah. Seolah jika dia sedikit saja menekan, Cailin akan hancur di dalam dekapannya. Hidup ini harus memiliki tujuan. Xiaoyan, sebenarnya aku sangat mencintaimu. Aku tahu semua yang kau lakukan adalah demi melindungi kami. Aku mengerti itu, tetapi aku benar-benar merasa kesepian, ucap Cailin berkata pelan dan nada suaranya dipenuhi kelelahan. Di tengah sunyinya waktu yang berlalu, dia menyadari bahwa tanpa impian dan harapan, hidup ini kehilangan maknanya. Aku sangat iri pada kehidupan manusia biasa. Sekarang aku akhirnya memahami mengapa umur manusia dibatasi sekitar 100 tahun. Karena dengan begitu setiap kenangan menjadi lebih berharga. Adapun hidup para dewa terlalu panjang, hingga terlalu hampa dan tanpa arti. Xiaoyan terdiam mendengarkannya dan dia mengerti perasaan Cailin. Bahkan dirinya sendiri sejauh ini bisa bertahan hanya karena memiliki seseorang yang harus dia rindukan. Itulah perbedaan antara dirinya dan dewa sejati. Dia masih memiliki emosi, masih memiliki cinta dan ikatan dunia yang membuatnya seperti manusia. Cailin, bisakah kau tetap tinggal bersamaku? Aku akan membantumu menemukan kembali tujuan hidupmu. Xiaoyan tidak ingin melihat Cailin menyerah. Dengan tatapan penuh kelembutan, dia berharap masih ada kesempatan untuk mengembalikannya ke sisi kehidupan. Namun tatapan Cailin mulai meredup. Xiaoyan, maafkan aku. Aku sudah berada di ambang kematian ini terlalu lama. Jika bukan karena menunggumu untuk terakhir kalinya, mungkin aku sudah pergi lebih awal. Suara Cailin terdengar semakin melemah. Tidak, Cailin, kau tidak boleh meninggalkanku, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kau masih memiliki Xiao Xiao, kau masih memiliki aku. Bagaimana mungkin kau tega pergi meninggalkan kami? Ini salah, aku telah melindungimu dengan cara yang salah. Beri aku kesempatan, ikutlah aku akan membawamu untuk terus berlatih, lalu menjadi kuat dan bertarung di sampingku. Kumohon. Xiaoyan bisa merasakan aura kematian yang semakin kuat dari tubuh Cailin. Jika dia benar-benar kehilangan tekadnya untuk hidup, maka kematian tidak akan bisa terhindarkan. Sudah terlambat, aku tahu batasanku. Aku tidak bisa lagi melampauinya. Sekarang, aku hanya ingin mendengar suaramu beberapa kali lagi, ucap Cailin tersenyum lembut. Cahaya di matanya perlahan meredup. Dia tidak terbunuh oleh siapapun. Dan inilah keputusannya sendiri. Dia ingin masuk ke siklus reinkarnasi dan mulai kembali kehidupannya yang baru. Dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang, sebenarnya dia bisa mengubah nasib Cailin, bahkan membantunya menjadi lebih kuat. Namun dia tidak melakukannya. Karena sebenarnya selama ini, dia hanya ingin melindungi dirinya dan juga istri-istrinya yang lain. Tetapi dalam usahanya melindungi Cailin, dia lupa bahwa waktu yang panjang juga dapat mengubah hati seseorang. Bahkan keabadian bisa menjadi sebuah beban yang menyiksa. Sekarang ini menjadi kenyataan pahit dan Cailin ingin pergi. Cailin, jangan tinggalkan aku, Xiaoyan berbisik dengan nada suara penuh kesedihan. Kita masih bisa bertarung bersama. Cailin, kumohon. Suara Xiaoyan bergetar dan terdengar putus asa. Cailin menatapnya dengan air mata yang mengalir deras dari matanya. Aku tidak lagi merasakan keberadaanku di dunia ini. Seolah aku sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan tempat ini.
Air matanya terus jatuh tanpa henti. Dan di dalam dekapan Xiaoyan, tubuh Cailin perlahan mulai memudar. Bisakah kita menemui Xiao Xiao sekali lagi? Cailin segera menatap Xiaoyan, suara Xiaoyan terdengar lirih dan penuh harapan. Xiaoyan rela melakukan apa saja asal bisa membangkitkan kembali semangat hidup Cailin. Namun kenyataan yang kejam sudah ada di depan matanya. Cailin telah lama kehilangan semangat untuk hidup. Sebenarnya Xiaoyan seharusnya sudah menyadarinya sejak lama dan bisa mengatasi ini lebih awal. Tetapi semua istrinya selalu memikirkan kepentingan yang lebih besar dan tidak pernah membicarakan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak ingin menambah beban pikirannya, sehingga Cailin menahan semuanya sendiri dan pada akhirnya keputusasaan itu menghancurkan kehidupannya. Saat ini Cailin hanya tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Xiaoyan, kehidupan ini tidak bisa diulang. Selamat tinggal. Suara terakhirnya terdengar begitu lemah, tidak peduli apa yang Xiaoyan katakan. Dia tidak bisa lagi memujuk Cailin untuk tetap bertahan. Keputusan Cailin untuk mengakhiri hidupnya sudah bulat. Perlahan Cailin menutup matanya. Aura kematian segera menyelimuti tubuhnya, merenggut sisa-sisa kehidupannya. Pada akhirnya Cailin benar-benar telah pergi meninggalkan dunia ini. Xiaoyan masih memeluk tubuhnya yang mulai kehilangan kehangatan dan jiwanya bergetar dengan hebat. Mata merahnya dipenuhi garis-garis darah, seakan tidak percaya bahwa perempuan yang begitu dia cintai kini telah tiada. Tidak! Teriakan kesedihan menggema di seluruh Xiao Mansion, bahkan mengguncang alam dewa kuno. Jauh di pavilion Tianjin, ratu yang sedang melihat medan pertempuran takdir tiba-tiba menghentikan gerakannya. Terlihat cahaya kemasan berkilat di matanya. Dia benar-benar mati. Perempuan yang begitu tegar ini memilih untuk pergi. Namun yang lebih mengkhawatirkan ratu adalah dampaknya bagi Xiaoyan. Bagaimanapun Cailin adalah bagian dari hidupnya. Kepergiannya bisa saja menghancurkan mental Xiaoyan, bahkan menghentikan pertumbuhannya sebagai seorang kultivator. Dia tidak boleh mati. Ratu langsung mengerutkan kening dan sangat memahami situasi ini. Xiaoyan selalu bertarung melindungi orang-orang yang dia cintai. Jika salah satu dari mereka mati, maka hatinya bisa terguncang dan itu akan menjadi kehancuran baginya. Benar saja saat ini di dalam ruangan, Xiaoyan tiba-tiba muntah darah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, jubah dan rambutnya berkibar meski tidak ada angin. Orang-orang yang berada di luar ruangan tidak berani masuk. Bahkan King Mu'er dan Zeni yang sudah lama hidup bersama hanya bisa menahan tangisan di luar. Mendengar teriakan Xiaoyan, Xiao Yueli tidak mau tinggal diam. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun dia akan mengambil tindakan. Dia takut sesuatu yang buruk terjadi pada Xiaoyan sehingga dia langsung menerobos masuk ke dalam ruangan. Pemandangan yang dia lihat membuatnya nafasnya terhenti sejenak. Tubuhnya lemas dan lututnya jatuh ke tanah. Ibu Cailin, ibu. Meskipun dia tidak banyak menghabiskan waktu bersama Cailin, dia ingat bagaimana perempuan itu selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang setiap kali dia datang berkunjung ke Xiao Mansion. Cailin yang biasanya dingin dan anggun selalu tersenyum lembut padanya. Xiao Yueli menggigit bibirnya dan air matanya mengalir deras. Dari sakunya, dia segera mengeluarkan sebuah liontin giok kecil. Ibu Cailin bilang aku mirip sekali dengan Ibu Sun-er. Syukurlah setidaknya aku tidak mirip dengan ayah. Bisikan Cailin di masa lalu masih terngiang di telinganya membuatnya tak kuasa menahan tangis. Ayah, apa yang terjadi pada Ibu Cailin? Xiao Yueli menatap Xiaoyan dengan penuh kesedihan. Dia merupakan raja dunia bawah dan dia masih memiliki kekuatan untuk membantu. Bagaimanapun dia merupakan penguasa reinkarnasi dan penjaga siklus kehidupan para dewa. Mata Xiao Yueli bersinar tajam. Dia segera berdiri dan mengangkat tangannya. Aura hitam berputar di sekelilingnya lalu membentuk segel kematian. Ketika segel itu jatuh ke tanah, sesuatu yang tak kasat mata pun mulai terbentuk. Cailin telah mati, jiwanya telah lenyap. Namun pada saat ini sebuah cahaya perlahan muncul.
Terlihat sebuah jiwa melayang di udara dan itu adalah Cailin dengan wujudnya yang paling indah. "Ibu," ucap Xiao Yueli langsung memanggilnya. Mendengar ini, sosok transparan Cailin segera menoleh, matanya masih sama seperti dulu, tampak tenang dan penuh kebijaksanaan. Tetapi kali ini ada sedikit senyuman di wajahnya. "Xiaoyan, bukankah aku sudah mati?" tanya Cailin. Ibu Cailin memang benar. Pintu reinkarnasi telah terbuka. "Tetapi mengapa kau harus bereinkarnasi? Ayah dan kakak Xiao Xiao sangat merindukanmu. Jika ibu mati, maka mereka akan sedih." Suara Xiao Yueli bergema membuat jiwa Cailin menundukkan kepalanya dalam keheningan. "Kehidupan ini sudah cukup bagiku. Xiaoyan, izinkan aku pergi." Suara lembut Cailin terdengar, itu tetap tenang dan tanpa emosi. Xiao Yueli menatapnya dan tiba-tiba menutup matanya lalu membukanya dengan tajam. Kedua pupil matanya tertutup oleh kegelapan saat menatap Cailin dengan penuh tekanan. Beberapa saat kemudian, warna hitam di matanya perlahan menghilang namun wajahnya masih menunjukkan keraguan. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan tatapan yang penuh dilema seolah ingin mengatakan sesuatu yang sulit diungkapkan. "Ayah, jika ibu Cailin benar-benar bereinkarnasi, berdasarkan apa yang aku tahu dengan tingkat kultivasinya yang sekarang, di kehidupan selanjutnya dia akan jauh lebih kuat dari hari ini. Dan saat dia mencapai tingkat keabadian para dewa, maka dia akan mengingat semua kenangan di kehidupan ini. Selain itu, jika di kehidupan ini ibu Cailin tidak bertemu dengan ayah, kemungkinan dia sudah menjadi salah satu keabadian terkuat di dunia sensi." Suara Xiao Yueli langsung bergema di pikiran Xiaoyan. Dan ini adalah rahasia besar yang tidak bisa diungkapkan secara sembarangan. Tatapan merah darah Xiaoyan perlahan mereda. Jika bukan karena insiden di menara latihan Ki pembakaran langit saat itu di mana dia dan Cailin tanpa sengaja melangkah ke jalur yang lebih intim, mungkin hidup Cailin tidak akan berakhir seperti ini. Jadi aku yang telah menghambat jalur kultivasinya. Namun masih ada cara untuk membangkitkan ibu Cailin dan menghilangkan niat kematiannya. Saat Xiaoyan masih merenung, suara Xiao Yueli kembali terdengar. "Ayah, masih ada cara lain. Kita bisa menyegel semua kenangan ibu Cailin. Dengan begitu dia akan tetap hidup dan tidak akan terbebani oleh masa lalu." Mendengar ini, Xiaoyan langsung menatap Xiao Yueli. "Bagaimana caranya?" ucap Xiaoyan. Saat ini dia jelas tidak ingin kehilangan Cailin dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Meskipun ada siklus reinkarnasi, namun apakah Cailin yang kembali benar-benar masih mengingat dirinya? "Ayah, jika kita menyegel semua kenangan ibu Cailin tentang ayah dan kakak Xiao Xiao, maka dia bisa menjalani hidupnya tanpa beban. Dan suatu hari nanti ketika dia telah mencapai pencerahan sejati, dia akan mengingat semua ingatan yang tersegel." Mendengar kata-kata Xiao Yueli, Xiaoyan langsung terdiam. Namun setelah beberapa saat Xiaoyan segera mengangkat kepalanya. Jika dibandingkan dengan kematian sejati, maka menyegel kenangan adalah pilihan terbaik. Cailin bukanlah benda mati. Mungkin selama ini akulah yang salah. Yueli, selama dia bisa tetap hidup, meski melupakan segalanya, ayah rela. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, hati Xiaoyan terasa seperti ditusuk oleh ribuan pedang. Bagaimanapun kehilangan ingatan juga semacam kematian. Tetapi demi Cailin, inilah keputusan yang terbaik. Xiao Yueli segera mengangguk dan mengangkat tangannya. Jiwa Cailin perlahan kembali ke tubuhnya dan kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli segera menyelimutinya. Dia menyegel semua ingatan Cailin tentang Xiaoyan, Xiao Xiao dan kehidupan masa lalunya. Saat berikutnya, aura kematian di tubuh Cailin perlahan memudar. Tubuhnya yang kurus dan rapuh mulai memancarkan kehidupan kembali. Dalam sekejap mata, dia telah kembali menjadi Medusa sang ratu ular. Wanita yang angkuh dan penuh kewibawaan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.